Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Irawan dari kelas 2E MBI, nomor absen 5 dengan NIM 2015744025. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi ringkasan bab 2 hingga bab 6. Yang pertama ada pajak penghasilan umum. Yang kedua ada pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 22. Yang keempat ada pajak penghasilan pasal 23. Dan yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama ada pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan yang berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPh ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Adapun subjek pajak PPh yaitu orang pribadi, badan usaha tetap atau BUT. Adapun objek pajak PPh antara lain hasil undian, keuntungan, laba usaha, bunga, dividen, dan royalti. Yang kedua ada pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Yang pertama ada pasal 21, dasar hukumnya adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh subjek pajak WP orang pribadi dalam negeri atau WP OPDN. Disebut PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh orang pribadi. Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yang pertama ada pegawai, yang kedua ada peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya, yang ketiga ada bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, dan terakhir ada penerima uang pesangon. Pemotongan pajak PPh pasal 21 adalah bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, ada dana pensiun, penyelenggara kegiatan, dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan serta badan. Pasal 26. Pada pasal 26 ini adalah pajak penghasilan atas penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Pasal 26 terdiri dari subjek dan objek. Subjek PPh pasal 26 adalah orang-orang pribadi dengan sebagai subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun. Objek PPh pasal 26 adalah yang pertama dividen, yang kedua imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang ketiga ada premi swap. Premi swap di sini adalah selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli dalam transaksi forward atau transaksi berjangka dalam penukaran valuta asing. Pemotongan pajak. Yang pertama ada pemberi kerja yang terdiri dari orang-orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang dan perwakilan atau unit. Yang kedua ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan. Yang ketiga ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga, dan badan-badan. Yang terakhir ada BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 22. Pajak pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam setahun berjalan yang dipungut oleh bendaharaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran barang dan badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lainnya. Pemungutan pajak dalam PPh pasal 22 adalah yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang. Yang kedua ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang ketiga ada Badan Usaha milik negara dan Badan Usaha milik daerah. Yang keempat ada Bank Indonesia, ada PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA, dan lain-lain. Pengelompokan PPh pasal 22 adalah pembayaran PPh pasal 2 dilakukan melalui pemotongan dan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. PPh pasal 22, bendahara pemerintah pusat atau daerah, dan BUMN atau BUMD. Yang kedua ada PPh pasal 22 impor,
Yang ketiga, PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan penyerahan hasil produksi dalam negeri. Adapun objek PPh pasal 22 adalah pertama, impor barang, kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN, BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang ketiga, ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Yang terakhir, ada benda arangan pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah. Yang keempat, ada pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain itu, yang dipotong PPh pasal 21 adalah PPh pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Adapun subjek atau pemotong pajak PPh pasal 23 adalah yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua wajib pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang terakhir adalah badan usaha tetap dan perwakilan perusahaan luar negeri dan lainnya. Adapun objek pajak PPh pasal 23 adalah yang pertama ada bunga, kedua dividen, ketiga royalti, yang keempat ada hadiah dan penghargaan. Pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuan pajak penghasilan ini adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan diterima atau diperoleh di luar negeri. Penggabungan penghasilan. Yang pertama ada penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperoleh tahun tersebut. Yang kedua adalah penghasilan lain yang dilakukan dalam 1 tahun pajak diterima penghasilan tersebut. Yang ketiga adalah penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Jika penyertaan modal di luar negeri oleh WP atau ditambah WPDN lainnya lebih dari 50%, modal perusahaan dilakukan pada perusahaan yang tidak menjual sahamnya di bursa efek. Jenis-jenis pajak dan batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 adalah pajak yang dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan diterima oleh wajib pajak. Adapun batas maksimum kredit pajak adalah jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua adalah penghasilan luar negeri. Seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga adalah jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP. Dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Mungkin itu saja penjelasan tentang ringkasan materi bab 2 hingga bab 6. Bab 6 mata kuliah perpajakan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian dari saya. Terima kasih.